Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad al-Amin. Saudaraku yang mulia, rame-rame di penjuru dunia virus corona. Bahkan di Jepang sudah meliburkan sekolahnya. Irak libur semua sekolah. Begitu juga di Italia. Sudah mengkarantina 11 kotanya. Hong Kong, Cina sudah lebih dulu. Bahkan Iran juga melarang penduduknya keluar tempat-tempat ramai. Bahkan konon kabar info di media meliburkan sholat Jumatnya. Na'udzubillah. Begitu juga saudaraku di Arab Saudi tertunda orang-orang umroh, tutup sementara visa umroh. Satu masalah yang terkenal, virus corona. Menakutkan rasanya saudaraku. Lalu sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, virus corona adalah dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mencelanya. Karena itu yakin dari Allahu Jalla Jalaluh. Semua penyakit, wabah yang menimpa adalah dari Allah. Orang beriman hanya bisa mensikapi seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, saudaraku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum," kalau engkau mendengar, di ardin, di bumi, di daerah, di kampung, di negara yang ada ta'un, ada wabah. Di antaranya wabah yang sekarang corona. Apa kata Nabi? Fala qadamu alaih, jangan engkau masuk ke sana. Dan apabila engkau ada di sana, wa idza anta bi ardin, kalau engkau di kampung, di bumi yang ada corona di dalamnya, fala yakhruju minhun firara, jangan keluar darinya. Masya Allah, pesan pertama, jangan sebarkan virus, jangan sebarkan wabah. Siapa yang kena harus menjaga diri, jangan sampai menyebar ke orang lain. Mas sekarang rame-rame orang pakai masker. Begitu juga karantina. Tidak boleh kumpul banyak orang. Siapa yang terkena diisolasi. Ini adalah praktek dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya jangan menularkan. Usaha cegah penyakit ini jangan sampai menular. Insya Allah kita bahagia. Amin Allahumma amin. Yang kedua saudaraku, yaitu berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita supaya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya sabda Rasulullah, "Man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah lailah kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka cukup baginya. Banyak ahli ilmu memahami sabda Nabi cukup artinya dicukupkan dunia akhirat. Cukup pengganti sholat malam. Ada yang mengatakan pendapat lain, cukup dicukupkan dijaga dari Allah dari segala penyakit. Insya Allah sabda Nabi ini difahami. Siapa yang baca 2 akhir surah Al-Baqarah akan diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit.
Amin Allahumma amin. Apa itu ayatnya yang sudah kita kenal untuk zikir pagi dan sore, yaitu Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Di antaranya awal ayat sampai akhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ayat terakhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amin Allahumma amin. Saudaraku, yang kedua, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan doa ini di sore hari 3 kali, maka tidak akan kena bala, tidak akan kena penyakit yang datangnya mendadak. Kalau dibaca sore, maka sampai pagi dijaga oleh Allah. Dibaca pagi sampai sore dijaga oleh Allah dari datangnya penyakit atau bala, musibah atau wabak yang seketika atau yang mendadak. Apa itu doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca pagi dan sore 3 kali. Dan doa yang diajarkan Nabi selanjutnya yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Siapa yang baca ini, saudaraku, di sore hari, maka semalaman tidak akan ada yang membahayakannya. Kalau dibaca di pagi hari, tidak ada bahaya di hari itu. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Jangan mencela. Ini virus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke rumah Ummul Musayyib. Ketika dia sedang sakit, Rasulullah berkunjung nengoknya, lalu bertanya, "Ma laki ya Ummul Musayyib?" Apa yang mengenaimu, hai Ummul Musayyib? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, al-hummi, aku kena demam. La barakallahu fiha." Ummul Musayyib mencela, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ummul Musayyib, la tusayyib, la tasubbul hima, la tasubbul hima." Apa kata Nabi? La tasubbil hima. Jangan engkau mencela demam. Fa innaha, maka sungguh demam itu akan menghapus dosa kesalahan anak Adam. Apa itu demam? Akan menghapus kesalahan dosa-dosa anak Adam. Dan juga demam itu menghapusnya, kata Nabi, apa? Seperti kikir menghilangkan karat dari besi. Masya Allah, saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencela panas atau sakit demam. Karena sakit demam, innaha, sungguh demam itu menghapus khotoya Bani Adam, anak Adam. Masya Allah. Semoga benar-benar
kita bisa ikhlas dengan takdir Allah Ta'ala ini, kita tidak mencela apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalau ada yang sakit, usaha jangan menularkan ke orang lain, karena sungguh ini harus dijaga. Tetapi yang sakit, sabarlah. Min muslim, tidak ada seorang muslim yushaku syaukah, yang mengenainya duri atau menginjak duri, fama fauqaha, lebih-lebih yang lebih atasnya lagi, lebih besar lagi, illa kataballahu lahu biha darajah, kecuali ditulis Allah pahala atau derajat yang tinggi. Begitu juga muhid, menghapus kesalahan, dosa-dosa orang yang beriman. Dengan musibah, kalau kita sabar saudaraku, akan diambil hikmahnya bahwa kita itu lemah, maka tidak boleh sombong. Semoga dengan begini kita yakin Allah lah yang maha besar dan maha agung, maha bijaksana. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang mulia, saya ingatkan berulang-ulang, jangan sampai kita melupakan yang namanya berdoa. Berdoa. Insya Allah Allah menjaga kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.